Pertanyaan berikutnya dari King Dharma ya. Mas Wi, cara entry time frame W1 udah ada videonya belum? Oke, time frame W1 ini lebih cenderung digunakan untuk swing trading atau position trading ya. Swing trading atau position trading ya, menggunakan D1 bahkan W1. Ini untuk jangka lebih panjang. Lebih mudah kita menggunakan strategi entry double top double bottom. Double top double bottom atau triple top triple bottom ya, atau triple top triple bottom. Artinya kita bisa menggunakan double top seperti ini ya. Ketika di ujungnya mendekati, maka di situ mulai memantul ke bawah, dia berpotensi akan bergerak turun. Kita bisa manfaatkan dengan menempatkan posisi sell di sana. Target di swing berikutnya di sana. Atau mungkin triple bottom. Nah, 1, 2, 3. Ketika sudah mulai memantul yang ketiganya, kita bisa entry buy di sana. Targetnya di swing berikutnya. Contoh misalkan begini. Saya gunakan contoh yang lebih terlihat dulu. Kita gunakan W1 ya. Kita gunakan time frame-nya W1 misalkan. Jadi yang kita lihat adalah bagaimana kita mau lihat di situ ada double top, double bottom, triple top atau triple bottom ya. Kita bisa menarik seperti ini. Jadi kalau kita lihat, kita bisa menarik seperti ini. Ini ada swing high dan swing low-nya yang mendekati sama di sana. Oke. Ini sudah mulai turun. Kapan kita mulai masuk? Saat dia mulai turun di sini. Ya, targetnya berapa? Targetnya di swing namanya, di swing berikutnya atau sesuai dengan berapa pips kita butuhkan. Ada kalanya kita hanya butuh mungkin 10.000 atau 7.000 dan sebagainya ya. Kita lihat. Yang pertama kita lihat yang terdekat dulu, yang banyak disentuh, ada swing di sana. Kemudian ada swing lagi di sini. Ya, atau kita bisa tempatkan targetnya di sini. Yang paling mendekati adalah seberapa besar target yang ingin kita capai. Ini dari sini sampai ke sini sudah 10 ribuan ya. Biasanya kalau swing sih antara 8 ribuan ya. Kalau sudah lebih dari itu berarti sudah lebih dari cukup tentunya ya untuk satu kali transaksi. Jadi caranya kalau sudah ketemu kita entry begini, nanti resikonya silakan ditentukan. Resiko itu biasanya dengan saya berbandingan 1 banding 1 tidak sampai ya. Kalau 1 banding 1 kan begini ya, ini kita kurangi. Atau 1 banding 2 juga boleh. Resikonya begini, taruh di atasnya untuk resikonya. Ini untuk SL, yang bawah untuk TP-nya. Atau misalnya begini. Swing puncak kemarin sudah kita sampaikan, di sini ada swing, di sini ada swing, di sini ada swing ya. Kita sudah sampaikan kita bisa masuk posisi sell di sana. Kemudian targetnya nanti di swing terdekat atau kita sesuaikan dengan target kita. Misalkan 10.000 ya cuma sampai di sini. Swingnya hanya sampai di sini. Butuh waktu berapa lama? Ya kembali ke pilihan kita. Mau 1 bulan, 2 bulan kan. Sesuaikan dengan ketahanan kita, sesuai dengan modal yang kita punya. Jadi kalau kita menggunakan swing di time frame weekly tentu akan lebih lama trading kita atau posisi kita ya. Dan untuk mendapatkan itu tentu agak lama juga untuk mendapatkan peluang dari kita menggunakan strategi swing trading, strategi swing ya, atau double top double bottom. Yang selanjutnya kita bisa menggunakan tren ya. Kita menggunakan tren. Jadi saat terbentuk tren 2 puncak 2 lembah, misalnya 2 puncak 2 lembah, ini trennya sudah mulai bergerak ke atas contohnya. Jadi tren itu minimal ada 2 puncak 2 lembah. Kemudian selanjutnya dari 2 puncak 2 lembah itu sudah mulai bergerak naik ya. Kita bisa menunggu hingga breakout di sini, hingga breakout di sana, atau kita gunakan saat dia sudah mulai menguat, saat dia sudah mulai ada pergerakan yang signifikan. Ini yang kita
swing yang follow the trend, ikut tren. Jadi masuknya ketika sudah mulai ada tren dan sudah terkonfirmasi 2 puncak 2 lembah menuju satu arah, kemudian dia koreksi mulai berbalik, kita masuk. Ketika koreksi, di sini ada koreksi, kemudian mulai mantul lagi ke atas, kita bisa masuk. Demikian juga ketika tren turun ya. Ketika tren turun pun sama. Saat ada puncak ya, 2 puncak 2 lembah ya, minimal 2 puncak 2 lembah, ini puncaknya, kita lihat lembahnya dia harus menuju ke bawah, puncaknya harus menuju ke bawah, maka itu adalah satu bagian tren ya, satu bagian namanya tren. Oke, 2 puncak 2 lembah yang menuju ke bawah. Jadi kita bisa lihat ketika dia mulai koreksi atau bahkan sudah mulai break di sana, kita bisa gunakan untuk swing trading ya, untuk kita swing. Target sekali lagi sesuai dengan perhitungan kita, sesuai dengan rencana kita, mau berapa lama dan ketahanan kita bagaimana ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk swing. Selanjutnya kita juga banyak bahas terkait dengan swing trading di video-video sebelumnya ya. Selanjutnya kita akan lanjut di pertanyaan berikutnya. Di pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Syukri ya. Terima kasih pertanyaannya, Mas. Pada saat scalping begitu, jika tidak ada SL, bagaimana untuk mengatasi jika ada news yang mengakibatkan candle terbang jauh berlawanan? Nah, ini menjawab, mungkin memberikan statement komentar saat kita melakukan live trading dengan scalping ya. Tentu harus punya skill yang cukup, harus punya perhitungan yang matang. Jadi pergerakan itu akan besar. Scalping itu kita manfaatkan koreksi-koreksi kecil. Di awal kita sudah jelaskan, scalping itu manfaatkan koreksi-koreksi kecil sehingga target dan resiko sudah kita hitung, sudah diperhitungkan. Target tidak harus kita tempatkan dengan TP, resiko tidak harus kita tempatkan dengan SL ketika kita scalping. Jadi kita bisa menentukan sendiri dengan manual, tentukan sendiri sesuai dengan perhitungan kita. Saat dia berbalik, resiko sudah kita hitung, butuh berapa duit kita akan resikokan, butuh berapa persen kita akan resikokan. Sudah dihitung saat jalan. Apa tidak takut nanti ada flash? Flash itu hanya ada ketika ada news. Flash pergerakan yang cepat dan besar itu hanya ada saat news. Dan kita menghindari saat news itu memanfaatkan peluang itu. Yang ada mungkin kita rencanakan dari awal untuk memanfaatkan hanya flash naik dan turun. Setelahnya kita amati sampai betul-betul stabil, sampai betul-betul gejolak itu mulai stabil, baru kita masuk lagi. Jadi kalau kita tidak punya kapabilitas, tidak punya kemampuan untuk mengikuti atau masuk di pasca news, ya jangan masuk karena akan berpotensi terseret. Yang ditanyakan bagaimana ketika keseret news dan habis? Ya tentu tadi berkaitan dengan resiko, berkaitan dengan target. Seberapa resiko yang kita sudah siapkan, disitulah nanti kita akan tutup ruginya kalau betul-betul tersentuh. Kalau betul-betul tersentuh ruginya. Karena kalau scalping itu kecil, yang diambil kecil. Sehingga kalau kita menempatkan TP nanti terlalu dekat. Kita bisa lakukan TP kalau kita memang sesuai, tapi jangan lupa ya, karena terkadang kalau TP-nya 100, nanti SL-nya kan 50, biasanya kan begitu. Terlalu dekat, sehingga kan sering kesentuh. Maka yang ada kita pertimbangkan, kita hitung saat itu, kita ambil keputusan saat dia betul-betul berbalik. Seberapa jauh toleransi kita saat dia berbalik kita close? Iya, seberapa jauh, seberapa banyak, itu bergantung tingkat kecemasan kita. Tergantung keikhlasan kita, berapa dolar, berapa duit yang akan kita ikhlaskan ketika market itu berbalik. Jadi hanya ada pergerakan yang cepat saat ada news. Dan itu kita sudah harus tahu dulu, harus tahu di awal. Jadwal ekonomi atau kalender ekonominya, jadwal beritanya. Biasanya 19.30
20.30, 21.00, 22 dan sebagainya. Ya tentu kita menghindari area-area ini. Baru setelah news sudah selesai kita lihat stabilnya bagaimana. Kalau kita mau manfaatkan, di situ bisa kita manfaatkan. Kalau kita tidak cocok dan terlalu beresiko, ya lebih baik kita gunakan pasar saat dia sudah selesai berita, sudah stabil dan sebagainya. Jadi aman atau tidak aman, seberapa besar kita meresikokan, seberapa besar kita mentargetkan. Jadi harus betul-betul kita sendiri yang nanti menentukan, merencanakan. Makanya kalau tidak cocok dengan scalping saat berita itu, maka lebih baik kita hindari. Karena tentu tiap orang punya tingkat kecemasan, punya teknik, punya strategi, punya skill yang berbeda-beda. Kira-kira seperti itu, pilihan ada di masing-masing. Silakan diuji, silakan dijawab sendiri, kira-kira saya mampu atau tidak. Kalau tidak mampu di sana, lebih baik kita hindari. Kalau kita mampu, ya kita bisa manfaatkan momen yang ada.